Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, ibu, takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Ibu-ibu, karena ibu-ibu udah cakep, jadi saya nggak perlu pantun. Baik, jazakumullah khairan kasiran ibu-ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya bisa hadir lebih awal lagi, cuman perjalanan cukup panjang. Dari rumah saya ke sini kayak ke Bandung. Dan di perjalanan ada kecelakaan, jadi maunya sih jam 9 sampai sini ya. Ibu-ibu dari jam 6 di sini. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Sekali lagi mohon maaf Ibu Ane dan tim Aula. Masya Allah, terima kasih. Kemudian Ibu Ita, mana Bu Ita? Mana Bu Ita? Terima kasih banyak. Dan seluruh jamaah Masjid Agung Discovery Residence. Namanya bagus ya, kayak di TV. Discovery ya. Baik, panitia mengamanahkan saya untuk membahas tentang soulmate. Tadi rangkaian kalimat-kalimat indah dari Mbak Yani, indah banget, Masya Allah ya. Dan kalau bicara soulmate, Ibu, kalau kita bilang soulmate, apa artinya kira-kira? Bestie. Bestie, lebih dalam dari bestie sebetulnya ya. Soulmate ini artinya belahan jiwa ya. Memang ini istilah dari orang Eropa sebetulnya ya. Cuman pada saat nanti kita kembali memperhatikan atau mengingat-ingat kembali pada saat kita berumah tangga, mulai terasa mengapa suami istri ini kok ya cinta tapi benci. Ibu-ibu, kalau saya bikin workshop, kalau ini kan kita taklim umum ya. Kalau workshop itu dari pagi sampai sore. Biasanya kalau ditanya sama ibu-ibu istri-istri, coba sebutkan kebaikan-kebaikan dari suami. Pada gini, apa ya? Apa ya? Coba sebutkan kelemahan-kelemahan dari suami. Allahu Akbar. Cepat sekali. Iya. Karena saya biasanya minta coba sebutkan 10 kebaikan suami. 1, 2, 3 tuh. Apa ya? Coba sebutkan 3 keburukan dari suami. 20 ditulis. Makanya terkadang kita merasa bahwa ya, dalam hubungan interaksi keluarga, suami adalah orang yang kita cintai sekaligus kita. Itu kata ibu loh, bukan kata saya. Baik, ya baik. Soulmate itu memang Allah ciptakan, atau pasangan hidup kita diciptakan oleh Allah itu memang banyak bedanya. Agar apa? Saling mengisi. Saling mengisi. Ya, ya. Katanya ada TV ya? Oh, ada. Tapi udah ngeriung di sini nggak kelihatan TV-nya ya? Udah, tapi yang bisa lihat silakan ya. Baik. Nah, maaf ya sedikit cerita ya. Bu Isa, maaf saya panggil diri saya Bu Isa karena anak-anak manggil saya Bu Isa dan sahabat-sahabat juga memanggil, para teman-teman jamaah juga memanggil. Saya kalau dipanggil Bu Isa tuh kayaknya orang dekat banget ya. Jadi maaf kalau saya selalu bilang Bu Isa gitu ya. Jadi Bu Isa merasa begini, belahan jiwa ini adalah sesuatu yang Allah sengaja takdirkan agar kehidupan kita penuh dinamis. Jadi enggak rata-rata aja. Ya. Kalau kita terlalu banyak samanya, itu hidupnya membosankan.
membosankan. Ya. Nah, jadi Bu Isa sejak 98 tahun 1998 sebetulnya sebagai dokter anak-anak bermasalah, ya. Sampai sekarang juga saya sejak 98 sampai sekarang mengurus anak-anak yang menyimpang, terutama masalah narkoba, 10 tahun terakhir masalah maaf, LGBT, ya, yang berubah orientasi seksualnya dan juga penyimpangan lainnya. Ya. Mereka mengatakan begini, saya suka penasaran, kamu gimana punya pasangan sama-sama laki-laki, perempuan juga sama-sama perempuan, apa sih sebetulnya yang kalian rasakan sebetulnya? Tahu nggak? Banyak di antara mereka mengatakan begini justru, dok, nah karena mereka jatuhnya pasien, sebetulnya punya pasangan yang sejenis itu membosankan. Laki-laki sama laki-laki membosankan, perempuan dan perempuan membosankan. Nah, kenapa kalian bertahan? Terlanjur kami cacat. Maksudnya dalam kondisi yang di luar ya kewajaran. Sehingga kami juga ada perasaan malu untuk mengakuinya. Kecuali sama dokter. Terus kalau bosan bagaimana? Jadi kalau pasangan kami bosan dan meninggalkan kami, syaratnya adalah sebelum meninggalkan carikan penggantinya. Itulah makanya banyak propaganda mereka untuk banyak orang masuk di dalam kelompok ini, sehingga kalau nanti bosan, waktu dicarikan lebih mudah dibanding dulu. Dulu tuh susah banget. Makanya kalau ada pasangan sejenis yang ada yang mau meninggalkan, itu bisa dikejar dan bisa diancam ya pembunuhan, ya. Nah, itu. Nah, bukan masalah saya mau mempermasalahkan kelompok ini, bukan, saya cuman kaitannya dengan soulmate bahwa ya pada saat kita punya pasangan yang beda jenis kelamin, beda watak, ya, beda bakat, bahkan juga tentu beda keluarganya, bersyukurlah terlebih dahulu. Ya, bersyukur dulu terlebih dahulu. Walaupun kadang kita sadar bahwa kita memang berbeda, hanya memang perlu belajar terus. Belajar terus. Saya saja alhamdulillah setiap saat sebetulnya bicara tentang perbedaan pasangan. Tapi tadi pagi saja jam 7 agak sereset perasaan saya. Kenapa? Dikarenakan suami sedang bertugas di Klaten. Saya WA sejak kemarin sore. Cuman di-read gak dibalas. Pada status online. Ada yang begitu Ibu? Ibu tidak sendiri. Tidak sendiri di dunia ini. Dan itu perasaan apa Bu? Sereset gitu ya. Sereset. Mulai otak dan pikiran dan perasaan ngomong sendiri. Itu namanya inner dialog. Ya. Ngapain sih dia gitu? Gitu kan? Kok aku gak dibalas? Terus ada kalimat gini nanti. Kalau orang lain yang WA pasti dia balas. Terus habis itu ya, kalau tidak diberhentikan inner dialog itu bisa berkepanjangan tuh. Memang dia kayak gitu. Sudah 33 tahun selalu kayak gitu. Mulai tuh, dicermin muka kita yang tadinya senyum langsung. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Terutama pada kita perempuan, ya. Apalagi misalnya dalam kondisi satu capek, letih, kurang tidur, mau mens. Kalau mau mens, biar kata rajin taklim, ada aja yang mau dipukul. Ya, atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Ya. Yang sudah mulai juga masuk pramenopause itu juga sama. Lebih cepat tersinggung.
Karena memang perempuan Allah ciptakan ya dengan begitu banyak perangkat indah, dengan begitu banyak perangkat kehebatan, tetapi juga Allah ciptakan kita penuh kelembutan, ya. Nah, bagaimana terus mengatasinya? Bila ada inner dialog seperti itu, rupanya tidak boleh dilanjutkan inner dialog itu dalam kondisi seperti tadi. Segera hentikan. Dengan cara apa? 3 cara. Rubah posisi, olah nafas, dan sebut Allah. Maksudnya rubah posisi. Kalau ibu lagi inner dialog sambil bercermin. Gitu. Kan namanya inner dialog ya. Di dalam, jadi ibu nggak tahu apa istilahnya. Rubah posisi, Bu. Langsung segera kalau ada kursi, duduk. Memang itu baginda Nabi SAW yang suruh kita begitu. Pada saat sedang berdiri kesal, marah, jengkel, atau apapun perasaan atau emosi negatif, segera duduk. Jadi rubah posisi. Bisa bagusan duduk di kursi atau melantai. Cuman kalau ibu lagi kesel di mall jangan juga begitu. Langsung melantai. Ya. Boleh bertahap. Duduk atau ada biasanya kan toilet kaca rias itu dekat tempat tidur kan? Ibu duduklah di pinggirannya tempat tidur itu, duduk dulu, rubah posisi. Ingat itu dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah sesuatu yang otomatis. Duduk. Kedua, olah nafas. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Gitu. Ya. Berapa kali Bu Isa? Tergantung. Keselnya sama siapa? Saya kalau kesel sama anak-anak, 3 kali tarik nafas, itu sudah tenang. Tapi kalau kesel sama suami, 9 kali tarik nafasnya. Memang tidak mudah, ya, memanage emosi kita terhadap pasangan kita yang notabene waktu di awal pernikahan atas nama Allah kita mengikat tali kasih sayang, kita mengikat ya kehidupan kita. Tapi entah kenapa juga ya kita sulit sekali pada saat kita sedang kesel, marah, jengkel untuk melepaskan energi marah itu. Ya. Nah, jadi yang dilepaskan energinya teman-teman, bukan marahnya. Karena kalau marahnya itu sendiri, itu memang ada di otak. Di otak. Ya. Di mana Bu Isa? Coba ya saya kasih lihat di sini. Ya. Ibu coba pegang dulu otaknya semua. Nah, ada? Alhamdulillah. Takut lupa. Ya Allah. Ya ini ya, ini ada gambar otak ya, coba lihat ya. Kalau nggak kelihatan TV-nya ya sudah bayangin punya otak. Nah, di tengah otak itu ada otak emosi. Ada otak emosi di tengah otak. Di dalam. Otak emosi manusia itu ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangannya begini. Nah, sebesar itu otak emosinya. Pernah waktu kecil marah sama orang? Awas deh. Itu bukan hanya mau menonjok, tapi mau bilang ini otak emosi saya gitu. Coba perhatikan otak emosinya segini. Coba bandingkan sama temennya siapa lebih besar. Ayo Bu, bandingin Bu. Gedean saya ya Bu. Yang kepalan tangannya lebih besar, nggak usah minder. Bukan emosinya yang besar, ini karena kolesterolnya saja yang besar. Ya, nah. Jadi otak emosi memang Allah ciptakan ada di tengah otak. Tidak bisa hilang. Kesal, jengkel, marah, sedih, cemas, takut, benci. Bahkan emosi positif juga ya. Semangat, senang, gembira, damai. Itu memang Allah sudah taruh di otak tengah. Ya, kalau di bahasa kedokterannya atau bahasa medisnya limbic system namanya ini yang sekepalan ini. Bahkan ada fakultas khusus untuk mempelajari otak emosi ini.
namanya Fakultas Psikologi. Ada teman-teman psikolog di sini? Beliau yang mengkhususkan belajar, ya, apa kerja si otak emosi ini, bayangkan kayak gitu. Ya. Dan makanya sekarang di dunia lagi isu mental health, kesehatan mental. Itu sebetulnya bicara tentang otak emosi ini. Ya, otak emosi ini yang ada di tengah otak. Nah, tidak bisa hilang ini karena dia persis di tengah. Mau dipegang susah. Coba ibu pegang dahi. Itu belum otak emosi yang kena, karena dia di tengah. Dari atas juga belum kena, dari samping, dari belakang, nggak bisa. Dia ada persis di tengah. Ya. Nah, otak emosi ini juga ada pada hewan golongan mamalia. Ibu kalau saya bilang mamalia, apa yang kebayang, Bu? Binatang apa? Sapi. Pernah lihat sapi sedih? Oh. Kalau mau apa, Bu? Ini mah dikurban. Siapa punya kucing di rumah? Nah, pernah lihat kucing marah, kucing takut, kucing gembira? Nah, iya. Dan bahkan manusia ini karena otak mamalianya persis di tengah, ahli ilmu neuro atau ilmu otak mengatakan inti otak manusia otak binatang. Makanya kita perlu belajar banyak, perlu taklim sering-sering. Dan harus malah sebetulnya buat kita perempuan, agar apa? Agar kita punya kehidupan tidak di bawah derajatnya binatang. Ya. Nah, bisa kenapa perempuan cepat sekali emosi? Ya, karena otaknya perempuan ini di tengah, ini ada di dalam itu juga yang kaitannya dengan otak emosi ini. Dia melengkung ke belakang. Itu ukurannya lebih tebal dari laki-laki, teman-teman. Jadi otak emosi kita yang di tengahnya ya, walaupun sekepalan gini, di kepalan ini nanti ada melengkung di tengahnya ya. Itu ternyata lebih tebal 30% dari laki-laki, teman-teman. Ya. Tapi 30% tebalnya itu sebetulnya Allah ciptakan untuk bisa perempuan mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Apa namanya istilahnya? Terasa nggak teman-teman? Gendong anak kedua, masak, suapi anak pertama, kaki ngepel, pantat tutup lemari, gitu ya. Iya. Siapa yang kalau Satu, dengeran ya. Siapa yang pagi-pagi selalu antar anak-anak ke sekolah? Ya, hebat kan ibu, Masya Allah. Apalagi yang bawa mobil tuh kan. Bawa mobil, suapin anak, denger murotal. Kadang ya jawab telepon, pasang alis. Satu. Itu karena otak tengah perempuan lebih tebal. Ya, lebih tebal. Lebih tebal 30%. Saya perhatikan ya, di sini ada enggak ya? Pas lagi enggak bawa. Ya, lebih tebal. Nah, tapi di sisi lain juga, itulah yang membuat juga kita ya, cepat emosinya naik turun. Ya. Dan itu jangan salah ya, itu bikin perempuan cantik tahu. Iya. Walaupun harus belajar untuk cepat mengatasinya, ya. Ibu pernah nggak lagi marah, terus ditanya suami, Mama marah ya? Jawabnya apa? Nah itu perempuan di awal pertanyaan dari suami susah sekali untuk bilang iya, tapi itu cantiknya perempuan. Mama marah ya? Terus pasti kita gini, enggak. Dan pasti nggak mau lihat suaminya. Saya suami di kanan kan. Tapi dalam hati kita apa? Tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Nanti pertanyaan kedua, Mama marah ya sama Papa, misalnya gitu ya. Umi marah ya sama Abi.
belum juga bisa bilang iya kita. Masih separuh-separuh. Ih, siapa yang marah? Rugi amat. Mulai pegang-pegang tangan ini. Dalam hatinya juga tetap bilang apa? Tanya lagi dong. Maka pertanyaan ketiga baru tuh. Ya, Umi marah sama Abi. Baru tuh. Abi gak pernah ngerti aku. Dan kita juga kadang sering ekstrim mengatakan sesuatu. Kalimat, Papa tidak pernah, Abi tidak pernah, Ayah tidak pernah. Berarti sejak ijab kabul. Ayah gak pernah ngerti aku. Itu gantian laki-laki yang tersinggung. Karena dia merasa bahwa tidak pernah. Oh, berarti sejak ijab kabul sampai detik ini, saya dianggap oleh istri saya, dia tidak mengerti dia. Itu buat laki-laki juga tersinggung. Itu juga buat laki-laki sedih. Ya, cuman laki-laki karena korpus kolosumnya tidak tebal dibanding perempuan, maka dia tidak cepat juga marah atau dia bisa menghandle pikiran dan perasaannya itu. Ya, tapi cantik loh Bu kita. Enggak, biasa aja. Itu cantik. Kan jelek kalau laki-laki begitu. Papa marah ya? Enggak. Coba ibu kebayang suami ibu kalau begitu. Papa marah ya sama mama. Ih, siapa yang marah? Biasa aja. Iya, papa marah ya sama mama yang ketiga kan? Mama nggak pernah ngerti aku. Nah, perbedaan itu juga, satu cantik, satu wibawa, itu juga bagus. Itu juga bikin soulmate. Ya, bikin soulmate. Maka nanti bilang sama suami ya, teman-teman ya. Ada yang belum menikah tapi ikut taklim ini? Ya Allah, baik banget. Iya, buat persiapan ya sayang ya. Iya, ya supaya lebih cepat mengerti dibanding kita ya. Iya. Tapi jomblo tuh ada dua istilah sekarang. Jomblo perdana atau jomblo second? Ada yang lagi second? Ada. Persiapan untuk kedua, Bu. Baik. Baik. Astagfirullah. Jadi sekali lagi bahwa memang kita berbeda. Tetapi apabila emosi kita sedang menurun ke emosi yang negatif, langsung tiga itu.